Artikel adalah suatu bentuk tulisan atau komposisi teks yang bertujuan menyampaikan informasi, gagasan, atau pendapat mengenai suatu topik tertentu. Artikel umumnya disusun dalam format yang terstruktur, mencakup judul, pendahuluan, isi, dengan subbab-subbab dan kesimpulan. Ciri-ciri artikel 1 berdasarkan fakta. Seluruh tulisan dalam artikel merupakan kejadian yang nyata dan bukan sebuah rekayasa penulis maupun mitos. 2. Bersifat faktual dan informatif. Artikel bersifat faktual dan yang berarti berdasarkan kenyataan dan mengandung kebenaran, serta informatif yang berarti memberikan informasi berdasarkan hasil penelitian yang dapat dipastikan kebenarannya. 3. Mengandung opini atau gagasan yang subjektif. Artikel ditulis berdasarkan gagasan atau opini penulisnya. Akan tetapi, pemikiran tersebut dilandasi oleh fakta hasil penelitian maupun teori. Jenis-jenis artikel. A. Berita news artikel, memberikan informasi terkini dan objektif mengenai peristiwa atau kejadian. B. Opinion artikel, mengungkapkan pendapat atau pandangan subjektif penulis terhadap suatu topik atau isu. C. Factual artikel, menyajikan cerita mendalam mengenai suatu topik atau orang dengan gaya naratif yang menarik. D. Tutorial atau panduan how to artikel, memberikan langkah-langkah atau petunjuk untuk melakukan sesuatu, umumnya dalam bidang tertentu. E. Ulasan review artikel, menilai dan memberikan pandangan terhadap produk, buku, film, atau layanan tertentu. F. Ilmiah scientific artikel, ditulis dengan metode ilmiah, menggambarkan penelitian dan temuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Uraian artikel. Jakarta, perkembangan terkini teknologi kecerdasan artikel visual AI telah dan A memasuki babakan baru. Kemunculan teknologi AI generatif komunikatif ChatGPT tengah generatif SciNet Transformer yang dikembangkan OpenAI telah dan tengah. Kemampuan mesin tersebut menjawab hampir semua pertanyaan yang diajukan manajemenkah, mengoreksi tata bahasa, grammar, menulis kode pemrograman komputer, dan lain-lainnya, membuat penggunaannya semakin meluas. Sebagai pekerjaan yang sebelumnya dilakukan manusia, kini bisa terlani mudah, makin cepat, dan lebih murah dikerjakan AI. Peran manusia dalam berbagai tugas dan pekerjaan pelan-pelan mulai tergantikan. Bidang pendidikan tinggi bukan pengecualian. Sejumlah makalah ilmiah dengan ChatGPT sebagai penulis pendamping mulai bermunculan, misalnya seperti artikel editorial berjudul ChatGPT Future Direction and Open Possibilities yang ditulis Al-Janabi 2023 serta dipublikasikan. Menyusun opini. Fakta 1. Kurikulum Merdeka merupakan pembelajaran berbasis proyek dengan penguatan profil pelajar Pancasila sebagai perwujudan pelajar Indonesia yang memiliki kompetensi secara global sesuai nilai-nilai moral Pancasila. 2. Materi pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, Kemendikbud Ristek Nadiem Makarim mengatakan kurikulum Merdeka merupakan nama baru dari kurikulum prototipe yang sudah sempat diuji cobakan di 2015
sekolah. B. Opini 1. Penerapan kurikulum Merdeka Belajar diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang sering muncul dalam kurikulum sebelumnya, seperti kelebihan beban kurikulum dan kekurangannya, fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan siswa. 2. Menurut Nadiem Anwar Makarim, pada dasarnya kurikulum Merdeka dirancang lebih sederhana dan fleksibel sehingga kurikulum ini akan lebih fokus pada materi esensiasi dan membuat siswa lebih aktif. 3. Menurut Nadiem Anwar Makarim, kurikulum Merdeka dibuat sebagai pemulihan dari ketertinggalan pembelajaran atau recovery di learning loss akibat pandemi COVID-19. Kurikulum Merdeka merupakan pembelajaran berbasis proyek dengan penguatan profil pelajar Pancasila sebagai perwujudan pelajar Indonesia yang memiliki kompetensi global sesuai dengan nilai-nilai moral Pancasila. Materi pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi Kemendikbudristek Nadiem Makarim menyatakan bahwa kurikulum Merdeka merupakan nama baru dari kurikulum prototip yang sebelumnya telah diuji coba di 2.500 sekolah. Penerapan kurikulum Merdeka Belajar diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan dalam kurikulum sebelumnya, seperti kelebihan beban dan kekurangan fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan siswa. Menurut Nadiem Makarim, kurikulum dirancang lebih sederhana dan fleksibel sehingga lebih fokus pada materi esensial serta membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Selain itu, kurikulum Merdeka juga dibuat sebagai upaya pemulihan dari ketinggalan pembelajaran atau learning loss akibat pandemi COVID-19. Kaidah kebahasaan. A. Adverbia adalah bahasa yang dapat mengekspresikan sikap eksposisi seperti selalu, biasanya, sebagian besar, seiring, kadang-kadang, dan jarang. Contoh, pekerjaan yang sebelumnya dilakukan manusia kini bisa relatif mudah, makin cepat, dan lebih murah. 1. Perbedaan kata-kata yang meyakinkan dan menarik pada para pembaca. 1. Aktual, sedang menjadi pembicaraan orang banyak atau baru saja terjadi. Contoh, A. ChatGPT, sebuah bot obrolan kecerdasan buatan berupa model bahasa generatif C yang menggunakan teknologi transformer untuk memprediksi probabilitas kalimat atau kata berikutnya dalam satu percakapan atau perintah teks. Contoh pada kalimat. B. Kemunculan dan kegunaan teknologi AI seperti ChatGPT sesungguhnya bisa meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran. 2. Fenomenal, yakni luar biasa, hebat, dan dapat dirasakan panca indera.
Contoh, peran manusia dalam berbagai tugas dan pekerjaan pelan-pelan mulai tergantikan. 3. Editorial, artikel dalam surat kabar yang mengungkapkan pendiri, editor, atau pemimpin surat kabar. Contoh, teknologi AI seperti ChatGPT sudah barang tentu akan terus berkembang. Kecepatan perkembangan itu boleh jadi secara eksponensial 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Potensi positif dan negatifnya juga bakal terus mengikuti dan menimbulkan dampak di tengah masyarakat dunia pendidikan tinggi. Penting untuk segera merespon. Argumen adalah bagian yang menjelaskan alasan atau bukti yang mendukung tesis. Argumen ini bisa berupa data, fakta, hasil penelitian, atau pendapatan ahli. Contoh argumen: A. Energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin dapat diperbarui dan tidak akan habis berbeda dengan bahan bakar fosil yang semakin menipis. B. Menurut laporan dan Badan Energi Internasional, penggunaan energi terbarukan dapat mengurangi energi korban hingga 70% pada tahun 2050. Penegasan adalah bagian akhir artikel yang menegaskan kembali tesis dan memberikan kesimpulan berdasarkan argumen yang telah disampaikan. Contoh penegasan: dengan mempertimbangkan manfaat yang besar bagi lingkungan dan ekonomi, sudah saatnya dunia beralih ke energi terbarukan sebagai solusi utama krisis energi global. Hasil teks artikel, kurikulum merdeka sebagai langkah inovatif dalam dunia pendidikan Indonesia muncul sebagai upaya nyata untuk menciptakan pembelajaran yang lebih dinamis dan sesuai dengan tuntutan zaman. Dalam pembelajaran berbasis proyek, kurikulum merdeka menjadikan profil pelajar Pancasila sebagai landasan utama mengarah pada pembentukan pelajar Indonesia yang tidak hanya unggul secara kompetensi global, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral Pancasila. Salah satu keunggulan kurikulum merdeka adalah penguatan profil Pancasila yang memberikan identitas yang kuat pada setiap pelajar. Ini mencangkup aspek-aspek seperti kejujuran, gotong royong, keadilan, demokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga pada pembentukan karakter yang kokoh dan beretika. Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menegaskan bahwa desain kurikulum merdeka lebih sederhana dan fleksibel. Hal ini merupakan solusi terhadap masalah-masalah yang sering muncul dalam kurikulum sebelumnya, seperti kelebihan beban kurikulum dan kurangnya fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan siswa. Dengan fokus pada materi esensial kurikulum ini memberikan ruang bagi siswa untuk lebih aktif terlibat dalam pembelajaran. Penerapan kurikulum merdeka belajar diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan yang selama ini dihadapi oleh sistem pendidikan. Kelebihan beban kurikulum dapat diminimalisir, memberikan ruang bagi siswa untuk lebih dalam memahami materi. Fleksibilitas yang diberikan oleh kurikulum ini juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan beragam siswa, memastikan setiap pelajar dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensinya. Secara keseluruhan, kurikulum merdeka tidak hanya
menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih aktif terhadap perkembangan global, tetapi juga merangkul nilai-nilai Pancasila sebagai landasan moral yang mendalam. Transformasi ini diharapkan mampu melahirkan generasi pelajar Indonesia yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki integritas moral untuk menghadapi tantangan masa depan.